Kalian yang nonton One Piece pasti udah tahu sisi gelap ataupun kekejaman-kekejaman pemerintahan yang ada di dunia One Piece. Dan menurut gue pribadi, One Piece menjadi salah satu anime dark yang tertutupi oleh komedi. Bayangin aja sama kalian sendiri jika One Piece disamakan seperti apa yang digambarkan di manganya sendiri. Banyak banget orang yang tidak menyadari akan hal tersebut. Pada dasarnya orang-orang yang menonton One Piece hanya berfokus pada petualangan Luffy yang akan menjadi raja bajak laut. Namun jika kalian memperhatikan detail lebih lanjut ataupun teliti dalam menonton One Piece, kalian pasti akan menemukan beberapa kemiripan ataupun kejanggalan yang ada di dunia One Piece yang seperti terjadi di dunia nyata. Ya, meskipun Oda Sensei sendiri bilang kalau dia mengambil referensi dari dunia nyata. Menurut gua One Piece bukanlah sekedar anime biasa. Jujur, One Piece adalah salah satu anime terfavorit gua dan belum ada yang bisa ngegeserin One Piece jadi salah satu anime favorit gua. Kebanyakan anime pasti udah bisa ditebak alur kedepannya kayak gimana. Namun ini tidak berlaku untuk One Piece menurut gua pribadi nih ya. Bayangin aja, kita selama 20 tahun lebih ngikutin One Piece, ternyata selama ini kita dibohongi dengan kekuatan asli dari buah gomu-gomu. Dan dari awal cerita pun kita tahu bahwa kekuatan tersebut merupakan karet. Tapi dengan seenaknya Oda bisa mengubah statement tersebut. Dan lebih gilanya lagi adalah Oda bisa memberikan penjelasan yang sangat make sense buat kita terima yang udah dibohongi selama 20 tahun lebih. Dan untuk orang yang mengatakan kalau One Piece itu untuk anak-anak, itu sangat salah besar. Banyak banget sisi gelap yang terjadi di dunia One Piece. Contohnya seperti korupsi yang mengakibatkan banyak warga yang menderita. Dan tidak hanya korupsi saja yang ditampilkan di dunia One Piece, seperti genosida, perbudakan manusia, rasisme, dan juga kekuatan mutlak pemerintahan, rahasia yang disembunyikan oleh pemerintah, dan ada yang lebih parah lagi yaitu eksperimen manusia dan juga perdagangan manusia yang hanya bisa dilakukan oleh kaum bangsawan atas ataupun orang-orang kaya. Dan lebih parahnya lagi adalah setiap dari ras berbeda memiliki harga yang berbeda juga. Bahkan di Merijoa pun yang digadang-gadangkan sebagai tempat suci masih ada aja perbudakan, di mana mereka dipaksa untuk mendorong jalan untuk para bangsawan dari pintu gerbang sampai ke kastil. Sebenarnya masih banyak banget sisi gelap yang masih terdapat di dunia One Piece. Tapi kalau gue omongin satu persatu pasti itu panjang banget. Dan apakah kalian masih bilang kalau One Piece itu tontonan untuk anak-anak? Namun ini semua hanya pendapat pribadi gue sendiri. Ada banyak banget tipe penonton One Piece. Ya, salah satunya ada yang fokus ngikutin cerita One Piece dan ada yang juga hanya menonton karena banyak komedinya. Dan kalian tipe yang mana nih? Jika kalian punya pendapat pribadi, tolong tulis di kolom komentar. Dan segitu aja video kali ini. See you next video.